Kita langsung ke Palembang, Sumatera Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Reski Oktora Amalia dan juru kamera Muklas Diferensial untuk mengetahui informasi terkini. Selamat siang, Reski. Apa saja sebenarnya upaya yang dilakukan polisi untuk mengejar 5 tahanan yang belum tertangkap? Buntut dari kaburnya 30 tahanan dari sel, sejumlah anggota Polresta Palembang diperiksa Propam Polda Sumatera Selatan. Strategi pengelolaan tahanan untuk menjamin integritas proses hukum di Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan menjalankan sebuah langkah perubahan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan sistem pengelolaan tahanan berjalan aman, transparan, dan sesuai standar hukum. Dimulai dari pembentukan tim efektif melalui surat keputusan resmi, setiap personel diberikan peran dan tanggung jawab yang jelas. Proses ini memastikan koordinasi yang lebih solid, dokumentasi yang akuntabel, dan pengawasan yang lebih terarah. Seluruh kegiatan jangka pendek berhasil dicapai. Tim efektif berhasil dibentuk dan disahkan. Program kerja tersusun secara komprehensif. Data pengelolaan tahanan berhasil dikumpulkan secara menyeluruh, dan koordinasi lintas stakeholder dapat terlaksana dengan baik. SOP serta buku pedoman juga selesai disusun, diikuti pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi personel untuk memastikan pemahaman dan kesiapan dalam implementasi standar baru ini. Selanjutnya, penyusunan program kerja, pengumpulan data, dan pemetaan kondisi aktual dilakukan secara menyeluruh. Semua informasi ini menjadi dasar penting untuk membangun SOP, pedoman teknis, serta instruksi kerja yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh jajaran. Kolaborasi lintas lembaga juga diperkuat, mulai dari kejaksaan, pengadilan, rutan, hingga lembaga pengawas eksternal. Sinergi ini menjadi pondasi utama untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa penyimpangan. Melalui sosialisasi dan pelatihan, aparat dibekali pemahaman baru tentang tata kelola tahanan yang aman, efisien, dan humanis. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga memperkuat integritas dalam setiap tahapan pengawasan. Tahap jangka menengah meliputi penyusunan rancangan Perkapolda, harmonisasi kebijakan, serta sinkronisasi dengan regulasi nasional. Sementara tahapan jangka panjang berfokus pada penguatan sistem digital, pengembangan sumber daya manusia, dan penelitian berkelanjutan untuk memastikan sistem pengelolaan tahanan terus relevan dan adaptif. Pada akhirnya, seluruh upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman, meningkatkan kepercayaan publik, dan membangun sistem pengawasan tahanan yang berintegritas di Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan menghadirkan tata kelola tahanan yang profesional, humanis, dan akuntabel demi tegaknya keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roland, AMDIP SHMH, Karutan kelas 1 Palembang, menyampaikan apresiasi atas gagasan dan aksi nyata yang diinisiasi oleh AKBP M. Fijar Muslim, peserta PKN 2 Angkatan 26 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Kombes Pol Johannes Bangun SOS SIK MH menyampaikan apresiasi atas gagasan dan aksi nyata yang diinisiasi oleh AKBP M. Fijar Muslim, peserta PKN 2 Angkatan 26 tahun 2025 yang berjudul Strategi Pengelolaan Tahanan untuk Menjamin Integritas Proses Hukum di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Andriani, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Palembang, menyampaikan apresiasi atas gagasan dan aksi nyata yang diinisiasi oleh AKBP M. Fijar Muslim, peserta PKN 2 Angkatan 26 tahun 2025 yang berjudul Strategi Pengolahan Tahanan
untuk menjamin integritas proses hukum di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Michael Kenlingga, SIK MH, Kabitkum Polda Sumatera Selatan, menyampaikan apresiasi atas gagasan dan aksi nyata yang diinisiasi oleh AKBP Muhammad Fijar Muslim, peserta PKN 2 Angkatan 26 tahun 2025 yang berjudul Strategi Pengelolaan Tahanan untuk Menjamin Integritas Proses Hukum di Sumatera Selatan. Proyek ini merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk mendorong pembaruan tata kelola tahanan secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komisaris Besar Polisi Sony Mahar Budi Adityawan, SIK MH, Direktur Polairut Polda Sumatera Selatan, menyampaikan apresiasi atas gagasan dan aksi nyata yang diinisiasi oleh AKBP Muhammad Fijar Muslim, peserta PKN 2 Angkatan 26 tahun 2025, yang berjudul Strategi Pengelolaan Tahanan untuk Menjamin Integritas Proses Hukum di Sumatera Selatan. Proyek ini merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk mendorong pembaharuan tata kelola tahanan secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat sinergitas lintas instansi, meningkatkan pelayanan dan pembinaan warga binaan, serta memperkokoh integritas proses hukum di wilayah Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombes Pol Dilian Perdana, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan apresiasi atas gagasan dan aksi nyata yang telah diinisiasi oleh senior saya, AKBP Muhammad Fijar Muslim, peserta PKN 2 Angkatan 26 tahun 2025, yang berjudul Strategi Pengelolaan Tahanan untuk Menjamin Integritas Proses Hukum di Sumatera Selatan. Menurut saya, proyek ini merupakan langkah strategis yang memang kita perlukan untuk mendorong pembaruan tata kelola tahanan secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan HAM. Inisiasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas instansi, meningkatkan pelayanan, dan tentunya pembinaan warga binaan. Dalam hal ini, tentunya Direktorat Reserse Narkoba sangat mengapresiasi karena banyak sekali tahanan tahti ini justru berawal dari kasus-kasus narkoba. Dan diharapkan proyek ini dapat memperkokoh integritas proses hukum di wilayah hukum Sumatera Selatan sebagai bagian dari institusi pemasyarakatan. Sekali lagi saya mendukung implementasi strategi pengelolaan tahanan untuk menjamin integritas proses hukum di Sumatera Selatan yang telah diinisiasi oleh AKBP Fijar Muslim. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan keadilan bagi seluruh warga binaan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Fijar Muslim, peserta PKN 2 Angkatan 26 tahun 2025, dengan judul Strategi Pengelolaan Tahanan untuk Menjamin Integritas Proses Hukum di Sumatera Selatan. Proyek perubahan ini sangat relevan dan strategis dalam memperkuat sistem hukum serta meningkatkan tata kelola tahanan di Sumatera Selatan. Semoga proyek ini membawa dampak positif yang nyata bagi penegakan hukum di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Andirian Jayadi, Kapolda Sumatera Selatan, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek perubahan AKBP Fijar Muslim, peserta PKN tingkat 2 Angkatan 26 tahun 2025. Dengan judul Strategi Pengelolaan Tahanan
untuk menjamin integritas proses hukum di Sumatera Selatan. Inisiatif ini bukan hanya meningkatkan standar pengawasan dan keamanan tahanan, tetapi juga memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas. Saya berharap implementasi strategi ini dapat menjadi model pelayanan kepolisian yang lebih profesional dan humanis di Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.